Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Novrianti dengan NIM 2104237 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 2 mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang diampu oleh Ibu Dr. Nuraika Putri, SIP, MSI, dengan judul Relasi Teoritis Politik dan Kebijakan Publik. Politik dan kebijakan publik merupakan dua konsep yang saling terikat erat. Politik merupakan proses pengambilan keputusan yang melibatkan distribusi sumber daya dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Kebijakan publik, di sisi lain, merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu. Hubungan antara politik dan kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif teoritis. Yang pertama yaitu perspektif tradisional. Perspektif tradisional memandang kebijakan publik sebagai hasil dari proses politik. Dalam perspektif ini, aktor politik seperti politisi, partai politik, dan kelompok kepentingan memainkan peran penting dalam menentukan isi dan arah kebijakan publik. Kepentingan dan pengaruh aktor-aktor politik ini dapat dilihat dalam proses seperti lobby, kampanye politik, dan pemilihan umum. 2. Perspektif institusionalis. Perspektif institusionalis menekankan peran institusi dalam proses pembuatan kebijakan. Institusi seperti badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki aturan dan prosedur yang menentukan bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Institusi ini dapat membatasi atau memperluas pilihan yang tersedia bagi aktor politik dalam proses pembuatan kebijakan. Yang ketiga yaitu perspektif kebijakan jaringan. Perspektif kebijakan jaringan memandang kebijakan publik sebagai hasil dari interaksi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, organisasi, non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Aktor-aktor ini saling terhubung dalam jaringan yang kompleks dan saling mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan. Yang keempat, yaitu perspektif diskursus. Perspektif diskursus berfokus pada bagaimana makna dan ide dikonstruksikan dan dinegosiasikan dalam proses pembuatan kebijakan. Aktor politik dan pemangku kepentingan lainnya menggunakan wacana untuk mempromosikan agenda mereka dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Yang kelima, yaitu perspektif feminis. Perspektif feminis menganalisis bagaimana gender dan ketidaksetaraan gender mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Perspektif ini menekankan pentingnya memasukkan suara perempuan dan mempertimbangkan dampak kebijakan pada perempuan dan laki-laki secara berbeda. Contoh kebijakan politik dan kebijakan publik. Yang pertama yaitu kebijakan tentang pendidikan, yang kedua kebijakan tentang kesehatan, yang ketiga kebijakan tentang lingkungan hidup. Dampak politik dalam kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Yang kedua, penting untuk memahami hubungan antara politik dan kebijakan publik agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pembuatan kebijakan. Dan yang ketiga, yaitu kebijakan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan kebijakan yang buruk dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi. Tantangan dalam relasi teoritis, politik, dan kebijakan publik. Yang pertama, yaitu kesenjangan antara teori dan politik. Yang kedua, kompleksitas permasalahan publik. Yang ketiga, keberagaman dan perbedaan kepentingan. Yang keempat, kurangnya kapasitas dan sumber daya. Yang kelima, dinamika politik kekuasaan. Dan yang keenam, yaitu perkembangan teknologi. Upaya yang dilakukan dalam relasi teoritis, politik, dan kebijakan publik. Yang pertama yaitu mengembangkan teori politik yang lebih konseptual dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, meningkatkan dialog dan kerjasama antara akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Yang ketiga, memperkuat kapasitas sumber daya untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang efektif. Yang keempat, memperhatikan faktor-faktor politik dan dinamika kekuasaan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Yang kelima, terus memperbarui dan mengadaptasi teori politik dan kebijakan publik dengan perkembangan teknologi. Dapat saya simpulkan pada materi pertemuan 2 ini yaitu hubungan antara politik dan kebijakan publik kompleks dan multifaceted. Berbagai teori menawarkan perspektif yang berbeda untuk memahami hubungan ini, memahami teori-teori ini,
Penting untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan, memahami pengaruh aktor dan institusi, dan menilai dampak kebijakan publik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Bila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.